Indonesia memang tidak pernah kekurangan orang hebat. Akhir-akhir ini yang sering muncul seorang Mardigo Wowi. Saya akan membahas siapa orang hebat atau tokoh favorit Mardigo Wowi sehingga Mardigo Wowi menjadi orang yang hebat saat ini. Nah, sebelum saya membahas siapa tokoh tersebut, saya akan perkenalkan dulu sosok seorang Mardigo Wowi. Mardigo Wowi adalah seorang pengusaha dengan 32 perusahaan baik skala nasional dan regional. Usahanya bukan main-main. Dia bergerak di bidang minyak dan gas. Wajar saja jika pendapatannya ditafsir sampai triliunan. Beberapa perusahaan yang merupakan milik Mardigo antara lain PT Titis Sempurna, PT Empora, Gaharu, Narapati Mine, dan Mental Clinic. Mardigo kerap menyisipkan pesan-pesan spiritual dalam videonya. Hal tersebut memang mencerminkan kepribadiannya. Dia adalah sosok di balik berdirinya Rumah Yatim Indonesia yang saat ini menaungi kurang lebih 10.000 santri di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita membaca profilnya, kesuksesan Mardigo tidak lepas dari sedekah kepada anak yatim. Mardigo yang sekarang berbeda dengan Mardigo pada 10 tahun yang silam. Dulu kita banyak mengenal Mardigo ketika ada peristiwa yang berkaitan dengan teroris. Memang karena Mardigo dulunya adalah seorang pakar micro expression. Jika saya membahas tentang Mardigo mungkin tidak akan pernah ada selesainya. Tapi yang akan saya bahas saat ini adalah siapa tokoh favorit Mardigo sehingga Mardigo menjadi orang yang sukses. Karena kesuksesan tidak lepas dari tokoh favorit yang dia dambakan. Sedikit saya coba mempelajari pada waktu Mardigo diundang menjadi salah satu tamu dalam jamuan makan malam bersama Bill Gates dalam sebuah acara yang digagas wartawan senior dalam tajuk Seminar dan Pertemuan Besar Bill Gates dan Presiden SBY dalam sebuah forum di Jakarta. Dalam kesempatan itu hadir sekitar 400 orang undangan istimewa yang terdiri dari pengusaha, wartawan senior, dan beberapa pejabat negara. Dalam satu sesi, peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan pada Bill Gates. Namun, yang mengangkat tangan ingin mengajukan pertanyaan tercatat hampir sekitar 100 orang. Untuk mensiasati itu, panitia membuat aturan agar pertanyaan ditulis dan nanti akan dijawab oleh Bill Gates 5 pertanyaan. Dengan bekal ilmu komunikasinya, Mardigo membuat trik agar pertanyaannya menjadi salah satu yang dibaca Bill Gates. Dan dia berhasil. Bahkan lebih dari itu, pertanyaannya bukan hanya dibaca dan dijawab, namun Bill Gates memberi perhatian khusus kepada pertanyaan itu. Pertanyaan yang diajukan oleh Mardigo adalah, "You could never be like Andre Carnegie." Ternyata Andre Carnegie adalah idola Bill Gates dan fotonya selalu ada dalam dompetnya. Dan hal itu juga ia dan istrinya yang tahu. Dan pertanyaan Mardigo itu membuat Bill Gates kaget. Bill Gates adalah salah seorang pengusaha revolusi komputer pribadi terkenal di dunia. Sedikit saya kupas tentang profil Bill Gates. William Henry Gates yang lahir 28 Oktober 1955 di Amerika Serikat. Meski demikian, taktik bisnisnya dikritik dianggap anti kompetitif. Pada tahap akhir karirnya, Gates melakukan beberapa usaha filantropi dengan menyumbangkan sejumlah besar dana ke berbagai organisasi amal dan program penelitian ilmiah. Bill Gates mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat eksklusif tertinggi di Microsoft pada bulan Januari tahun 2000. Ia masih menjabat sebagai ketua dan pembentuk jabatan kepala arsitek perangkat lunak pada Juni 2006. Gates mengumumkan dia akan bekerja paruh waktu di Microsoft dan purna waktu di Bill and Melinda Gates Foundation. Ia melimpahkan secara bertahap semua pekerjaannya kepada Ray Osi, kepala arsitek perangkat lunak dan pejabat riset dan strategi tertinggi Microsoft. Kita tinggalkan Gates. Siapa tokoh hebat di balik kesuksesan Bill Gates? Andre Carnegie. Tokoh yang diidolakan Bill Gates adalah Andre Carnegie. Dia adalah seorang industrialis Skotlandia Amerika. Pria kelahiran 25 November 1835 ini adalah seorang pengusaha dan dermawan besar. Dia adalah satu pemimpin yang paling terkenal dari industri akhir abad 19 dan awal 20. Ia berimigrasi ke Amerika Serikat sebagai anak dengan orang tuanya. Hal yang paling mencengangkan adalah ketika Andre Carnegie di tahun 1898 Filipina ingin merdeka dari Spanyol.